Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu mencontohkan ilaqah ijtimaiyah bainal adyan. Nabi di Madinah itu mencontohkan relasi sosial lintas agama. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang muamalah, dan kita masih membahas tentang ilaqah ijtimaiyah, hubungan halal haram dalam hubungan sosial, dan kita membahas tentang hubungan sosial secara umum, yaitu hablum minan nas, yaitu hubungan antara kita terhadap sesama manusia. Di dalam Islam ada pembagian terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama terkait dalam masalah akidah, yaitu keyakinan. Terkait dengan akidah ini tidak ada pembagian. Jadi keyakinan itu tidak bisa dibagi. Keyakinan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tidak ada istilah ta'addudul haq dalam agama, bahwa agama ini diakui kebenarannya dalam banyak hal, atau kalau dalam urusan fikih, ijtihad ulama ini bisa masing-masing ditoleransi. Tapi kalau agama, maka kita yakin pada satu agama. Nah, kalau kita sebagai muslim, tentu innad dina indallahi al-Islam, bahwa kita yakin Islam sebagai agama yang menjadi tumpuan kita, menjadi keyakinan kita, membawa kita untuk selamat fid dunya wal akhirah. Ini untuk ranah keyakinan, ranah agama. Hanya saja walaupun kita meyakini Islam sebagai jalan untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat, tapi juga Allah Subhanahu wa taala meletakkan di situ ada tuntunan seperti la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu mencontohkan ilaqah ijtimaiyah bainal adyan. Nabi di Madinah itu mencontohkan relasi sosial lintas agama. Makanya kehidupan di Madinah ini itu salah satu contoh role model dalam Islam. Maka salah satu hikmah daripada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu adalah bahwa Nabi mencontohkan kehidupan sosial antar agama, lintas agama. Kalau di Mekah beliau bisa membuat seragam di Mekah, tapi kalau di Madinah memang sudah ada berbagai macam agama di situ. Maka kata para ulama, salah satu hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu adalah menjadikan Madinah itu sebagai contoh negara madani, sebagai contoh kehidupan muslim yang paripurna. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah walaupun awalnya beliau sendiri berat. Jadi Nabi hijrah ke Madinah ini Bapak Ibu berat awalnya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih meninggalkan kota Mekah. Dan Nabi mengatakan, wallahi innaki la habbul biladi indi, demi Allah wahai kota Mekah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu, andaikan kaumku tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan keluar. Wah, itu Rasulullah.
Jadi cintanya kepada Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi sekali. Dan tanah kelahiran kita pun cinta juga dengan tanah kelahiran. Padahal cuma tanah biasa. Ingin pulang ke tanah kelahiran, ingin nostalgia, ingin mengunjungi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah kelahirannya Mekah. Belum lagi dari aspek historisnya, di situ kakeknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Belum lagi tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa berat untuk meninggalkan kota Mekah. Tapi di sebalik semua itu Nabi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Di sebalik yang tidak kita suka, terkadang di situ ada hikmah yang besar yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi kurang ya berat hijrah ke Madinah, tapi beliau terima sebagai ketetapan Allah. Dan apa yang terjadi? Terjadilah mukjizat yang besar di Madinah. Dari kota yang biasa-biasa menjadi kota yang istimewa karena kehadiran Nabi di Madinah. Menjadi kota yang tidak ada keistimewaan menjadi kota yang istimewa, menjadi baladul haram juga. Tanah haram ini kan ada 3, haram Mekah, haram Madinah, haram Masjid Al-Aqsa. Sehingga hari ini ya alhamdulillah. Coba kalau tidak ada Madinah waktu haji, penuh tuh Mekah. Ramadan kalau tidak ada Madinah, Mekah tidak muat. Hari ini kalau Ramadan berapa pengunjung datang ke Mekah, sehingga terbagilah kemuliaan, ada di Madinah, ada di Mekah. Sehingga di situ ada hikmahnya. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah banyak memberikan pelajaran terkait dengan kondisi kehidupan sosial, rumah-rumah jauh dari masjid, sehingga bagaimana yang kondisinya jauh dari masjid boleh tidak berjamaah ke Masjid Nabawi. Mereka buat kelompok, mereka berjamaah di kelompok. Ketika hujan deras, karena rumah agak jauh, jalan sepi, maka boleh dijamak. Jadi banyak fikih kehidupan di Madinah itu. Ketika orang ada imam, seorang sahabat yang dijadikan imam di kaumnya, tapi dia senang dengan berjamaah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dia pergi dulu berjamaah dengan Rasulullah. Selesai berjamaah dengan Rasulullah, baru pulang ke kaumnya, dia mengimami kaumnya. Maka kata 2 kali sholatnya, jadi fikih dia. Fikih kata para ulama. Jadi boleh kita pertama sholat berjamaah menjadi makmum, berikutnya menjadi imam. Yang pertama jatuh sebagai sholat fardu, yang kedua jatuh sebagai sholat sunnah. Kita sholat sunnah mengimami orang yang sholat fardu boleh. Di situ kata para ulama, ikhtilafun niyati wal imam, perbedaan antara niat imam dengan makmum itu boleh. Saya sholat sunat menjadi imam, makmum saya sholat fardu, boleh. Diambil dari mana? Diambil dari tadi itu, bahwa sahabat waktu makmum dengan Nabi sholat fardu, waktu dia menjadi imam itu jatuhnya sunnah karena dia sholat fardu sudah, dan makmumnya sholat fardu, sehingga orang sholat sunat mengimami orang sholat fardu boleh. Kan luar biasa. Sholat sunat dia tetap niatnya yang kalau yang kasus tadi itu Pak, dia niatnya sholat zuhur bermakmum dengan Nabi. Nah, yang ketika dia menjadi imam sholat zuhur juga niatnya Pak, sholat zuhur juga kalau kasus itu gitu. Cuman yang pertama wajib, yang kedua menjadi sunnah. Kita nih Pak boleh mengulang sholat.
Misalnya kita sudah sholat berjamaah di masjid tertentu, datang kita ke masjid masih sholat berjamaah, ngulang lagi boleh Pak. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah. Sama juga misalnya kita musafir kita sudah jamak takdim, sampai kita suatu masjid sholat asar tadi kita sudah jamak takdim, boleh kalau mau ikut lagi sholat. Mau duduk juga ngeliatin orang sholat boleh juga. Jadi ini sebuah fikih yang terbentuk dari kehidupan sosial di Madinah, bahwa sahabat ini, makanya kita kadang kita Ramadan itu kadang agak telat ke masjid misalnya. Orang sudah sholat tarawih, kita belum sholat isya. Maka bagaimana sikap kita? Apakah kita mengambil sendiri sholat fardu baru ikut sholat tarawih? Kalau dalam mazhab Syafi'i berlandaskan hadis tadi, maka kita ikut sholat tarawih tapi niat kita sholat isya. Kita ikut berjamaah. Ya, imamnya salam Pak, salam imam karena 2 rakaat salam, kita melanjutkan 2 rakaat karena kita sholat isya, boleh. Karena dalam mazhab Syafi'i ikhtilaful niyati bainal imami wal ma'mum itu boleh. Perbedaan niat antara imam dengan makmum itu tidak ada masalah. Itu karena tadi sahabat itu dia senang berjamaah dengan Nabi SAW, sehingga dia datang dulu berjamaah dengan Nabi, setelah itu baru dia pulang mengimami kaumnya gitu. Maka sebagai suami juga boleh begitu, pergi dia sholat berjamaah di masjid, pulang dia mengimami istrinya, itu boleh. Kita sudah sholat berjamaah selesai, ada orang datang sendirian, dia tidak ada kawan. Tidak ada kawan, dia kalau sholat sendiri kan pahalanya beda dengan sholat berjamaah. Kita temani dia, dapat dia pahala, boleh kita menemani. Makanya ada suatu ketika di mana sahabat itu belakangan dia tinggal sendiri belum sholat, kata Nabi, siapa yang mau bersedekah kepadanya? Maksudnya bersedekah di sini siapa yang mau menemani sholat balik, bersedekah, berbuat baik gitu kan, sehingga pahalanya menjadi banyak. Jadi kondisi kehidupan di Madinah itu menjadikan di situ ada hukum fikih. Makanya seperti hujan deras ya, karena rumah-rumah agak jauh melintasi daerah-daerah yang ekstrim, jalan yang tidak bagus, kemudian juga hutan-hutan. Di Madinah ini banyak binatang buasnya, sehingga kadang hujan deras menyebabkan sahabat susah ke masjid, maka boleh dijamak. Hujan deras itu boleh dijamak. Maka kata para ulama, salah satu sebab bolehnya menjamak salat itu adalah ketika hujan deras. Tidak hanya safar. Kalau safar kan jelas. Tapi kalau qasar, safar saja. Jadi tidak ada qasar selain daripada safar. Tapi kalau jamak itu boleh kondisi hujan deras, kondisi sakit, itu boleh menjamak salat. Menjamak itu menggabungkan antara isya dengan maghrib. Kalau maghrib ke isya itu disebut dengan jamak takdim. Kalau jamak takhir, kalau isya ke maghrib disebut dengan jamak takdim. Itu juga menggabungkan zuhur dengan asar, asar ke zuhur disebut dengan jamak takdim, zuhur ke asar disebut dengan jamak takhir. Kalau qasar yang 4 menjadi 2, itu namanya qasar. Jamak itu boleh ketika safar, boleh ketika hujan deras, boleh ketika orang misalnya ada hal-hal yang susah dihindari. Tapi kalau qasar itu sebabnya satu saja, safar. Kapan orang boleh mengqasar? Ketika dia safar. Kalau sudah safar boleh dia mengqasar. Maka misalnya kita mau pergi nih dari tempat kita nih, dari rumah kita ke mana, misalnya ke Dumai. Dumai itu udah sampai karena ada lebih 80 km, dia minimal 80 km. Maka kalau kita mau ke Dumai, kalau kita masih di rumah kita, tidak boleh kita mengqasar.
mau berangkat jam 1, sholat zuhur di Masjid Rahman. Tak boleh kita sholat zuhurnya 2 rakaat. Tak boleh mengqasar. Kapan boleh mulai mengqasar? Ketika sudah keluar dari Pekanbaru. Misalnya sudah keluar dari Pekanbaru, kalau kita dengar berarti kan di Minas. Di Minas itu sudah boleh menjamak dan mengqasar. Kalau misalnya dari sini mampir ke Minas sholat zuhur, maka di situ boleh sholat zuhur 2 rakaat dijamak dengan asarnya pun 2 rakaat juga. Kenapa? Karena sudah keluar dari kampungnya. Jadi syarat jamak dan qasar itu adalah orang yang safar, yang dituju itu lebih daripada 80 km. Dan kapan mulai boleh melakukan jamak dan qasar ini? Ketika keluar dari kampungnya. Harus keluar dulu. Tidak boleh baru niat. Di kita kadang-kadang baru niat mau pergi udah ada jamak qasar. Tak betul. Tak betul. Tak. Jadi harus keluar dulu. Yang disebut dengan safar itu orang yang sudah keluar dari kampungnya. Kalau masih di kampungnya belum safar namanya, masih mukim namanya. Orang mukim tidak dapat ya, tidak dapat jamak dan qasar. Jadi harus keluar dulu. Ini mau ke Jakarta, mau terbang nanti, udah jamak qasar duluan, tidak boleh. Harus betul-betul sudah di Jakarta baru, atau sudah keluar dari Pekanbaru. Tapi selagi masih di kampungnya, apalagi masih di rumah, tidak boleh. Tak boleh Pak, belum boleh lagi. Bolehnya itu ketika sudah keluar dari kampungnya. Dah keluar. Kalau dulu pembahasan ulama itu kan, kalau rumah itu kan berkumpul-kumpul di rumah tuh. Kampung itu berkumpul. Nah, kapan mulai boleh menjamak dan qasar? Ketika dia keluar dari kampungnya itu. Jadi boleh jamak dan qasar itu kalau sudah keluar dari kampung kita, sudah keluar dari tempat tinggal kita, dari apa istilahnya itu qarya. Qarya itu kampung kan. Jadi kalau sudah keluar dari kampung dia, maka di situ baru boleh jamak dan qasar. Nah, jadi kondisi sosial di Madinah ini memberikan banyak hukum-hukum fikih. Termasuk diantaranya adalah ilaqah ijtimaiyah, yaitu hubungan terhadap sesama manusia. Nah, menariknya di Madinah ini ada berbagai macam agama, berbagai macam keyakinan. Jadi orang Yahudi ada, orang Nasrani juga ada di situ. Sehingga bagaimana Nabi memperlakukan mereka, ini menjadi contoh bagi kita. Ini menjadi contoh dalam bermuamalah. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW di Madinah itu memperlakukan orang-orang non-muslim sebagai masyarakat yang menempati daerah itu. Jadi memperlakukan mereka sebagai masyarakat. Bagaimana sebagai masyarakat? Ya mereka punya hak-hak. Hak dalam tinggal, hak dalam mencari rezeki, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan keamanan. Itu yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan mereka punya hak untuk memilih mau masuk Islam atau tidak. Makanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan Nabi SAW memberikan kebebasan kepada mereka. Tapi ketika ada indikasi mereka melakukan hal-hal yang bisa membuat Madinah menjadi tidak kondusif, maka Nabi SAW itu memperingatkan mereka. Kalau diperingatkan tidak mau, sudah 3 kali diperingatkan tidak mau, diusir oleh Nabi SAW. Maka ada juga orang-orang Yahudi yang diusir oleh Nabi. Kenapa? Karena membuat Madinah menjadi tidak kondusif. Jadi secara dasar, makanya kata para ulama, secara dasar ini hubungan antara kita dan non-muslim itu adalah hubungan damai, hubungan saling menghormati, hubungan saling menghargai satu sama lain. Jadi Islam itu agama yang tidak membatasi diri. Jadi bisa dia bermuamalah, bisa dia berinteraksi,
bisa dia melakukan hubungan yang baik dengan agama yang lain. Nah, ini dalam perkara muamalah, dan itu yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ini hikmahnya banyak, hikmahnya besar. Menjadikan Madinah menjadi negeri yang baik, dari Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi negeri yang dulunya banyak penyakit di situ, di Madinah banyak wabah, banyak virus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah itu datang orang-orang dari luar Madinah masuk ke Madinah sakit ya. Mereka datang kepada Nabi, Rasulullah, kami ini sakit, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, pergilah ke kandang unta, minum kencing unta sebagai obat. Mereka minum kencing unta itu sembuh. Nah, kemudian ulama mengatakan boleh berobat dengan yang najis kalau darurat, karena Nabi perintahkan minum kencing unta. Padahal kan kencing unta itu najis, karena kencing kemudian kotoran daripada hewan itu kan najis. Nah, kencing unta ini najis, tapi Nabi perintahkan untuk diminum menjadi obatnya. Maka kata para ulama, berobat dengan sesuatu yang najis kalau darurat itu boleh. Darurat ketika itu, karena belum ada apotek di Madinah. Hari ini kalau pergi ke Madinah sakit, jangan pula ke kandang unta. Jangan kandang unta minum kencing unta. Kenapa? Karena tidak darurat. Sekarang sudah banyak apoteknya. Pergi lagi ke apotek beli obat. Jangan lagi pakai yang najis. Karena waktu itu darurat. Maka banyak hal-hal yang sifatnya di Madinah ini memberikan pelajaran, memberikan teladan. Maka Nabi SAW di Madinah itu memberikan banyak hikmah. Termasuk diantaranya kondisi alamnya. Di Madinah itu ada satu gunung yang disebut dengan Gunung Uhud. Jadi kalau kita berdiri di tengah kota Madinah, kita melihat gunung, itulah yang disebut dengan Gunung Uhud. Satu-satunya gunung di Madinah ya Gunung Uhud. Makanya disebut dengan Uhud. Uhud artinya satu. Madinah ini dikelilingi oleh gunung. Gunung itulah Gunung Uhud. Nabi SAW punya koneksi dengan Gunung Uhud. Wah, jadi luar biasa. Jangankan dengan manusia, dengan gunung saja Nabi itu punya koneksi. Apa kata Nabi SAW? Uhudun, Gunung Uhud itu jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud itu gunung yang kami cinta kepadanya dan dia cinta kepada kita. Jadi karena Nabi memperlakukan alam Madinah dengan baik, coba Gunung Uhud cinta kepada Nabi SAW. Kalau Indonesia ini mesti cinta nggak dengan kita? Kayaknya marah. Itulah apa? Akhirnya keluar air tiba-tiba. Jadi alam itu tergantung kita memperlakukannya. Kalau Gunung Uhud itu Nabi bilang Jabalun, Uhud itu adalah gunung yang cinta kepada kita, kata Nabi SAW. Makanya alhamdulillah Gunung Uhud itu tenang, damai dia. Bahkan menjadi pelindung bagi kota Madinah. Dan Nabi SAW makanya selalu mencontohkan tuh, kata Nabi, siapa yang sholat jenazah falahu qiratani, siapa yang melakukan sholat jenazah baginya 2 qirat. Sahabat bertanya, wa ma qiratani ya Rasul, apakah 2 qirat itu ya Rasulullah? Itu seperti gunung Uhud. Mudah Nabi mencontohkan, karena ada gunung Uhud, besar lagi gunung Uhud itu. Kata Nabi, orang yang sholat jenazah pahalanya sama dengan gunung Uhud. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ketemu jenazah di mana saja, masuk masjid kita ada jenazah mau disolatkan, tidak kenal, solat aja. Walaupun tidak kenal, walaupun tidak tahu laki-laki atau perempuan, ya pokoknya ikut imam aja. Sengaja saya solat jenazah ikut niat imam, dah selesai.
entah laki-laki, entah perempuan, entah anak-anak, pokoknya intinya sholat. Kenapa? Karena pahala yang besar tadi. Jadi tidak perlu tahu. Yang penting kalau dia dibawa ke masjid kan berarti muslim. Tidak mungkin pula dia dibawa ke masjid kalau tidak muslim kan gitu. Jadi kalau dia bawa masjid, apalagi kata Nabi SAW bahwa sholat jenazah itu semakin banyak semakin baik. Siapa yang disolati jenazahnya 100 orang, maka dimudahkan urusannya di akhirat. Jadi Nabi SAW banyak mencontohkan tuh bagaimana besarnya pahala, seperti misalnya menyamai gunung Uhud. Bahkan juga Nabi SAW itu pernah ditawarin, uridu alaihi sallallahu alaihi wasallam Uhudan, ditawarkan kepada Nabi Uhud itu menjadi emas. Wah, itu luar biasa. Jadi gunung Uhud ini ditawarkan kepada Nabi, kau ya Rasulullah, menjadi emas. Oh, jadi kaya raya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima. Jadi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sederhana. Jadi tidak juga fakir, tidak juga miskin, cuma sederhana. Kenapa? Karena kalau Nabi itu fakir miskin, sementara ada sahabat yang kaya raya, kan tidak pas gitu. Abdurrahman bin Auf saja kekayaannya bisa mencapai 6.000 triliun kalau dikonversi pada hari. Sahabat Nabi itu tidak mungkin pula rasanya sahabat Nabi kaya raya, Nabi fakir miskin, kan tidak mungkin. Maka Nabi itu tidak miskin, tidak fakir. Tetapi kenapa misalnya dalam kondisi tertentu beliau di rumahnya tidak ada makanan? Karena memang Nabi tidak pernah menyimpan makanan itu. Jadi kalau ada makanan itu tidak pernah bermalam di rumahnya. Kalau ada makanan, Nabi berikan kepada yang membutuhkan. Apalagi di Madinah itu ada orang-orang yang memang tinggal di Masjid Nabawi, disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini orang-orang yang sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tinggal di Masjid Nabawi. Jadi apa yang dimakan oleh Nabi, itu yang dimakan oleh mereka. Nabi berikan kepada mereka. Sehingga Nabi SAW ya terkadang disuruhkan di rumahnya itu tidak ada makanan. Dan itu juga menjadi fikih tersendiri. Karena ketika Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, adakah kita makanan hari ini? Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu saya puasa. Jadi fikih bahwa kalau puasa sunnah boleh berniat dari siang hari. Jadi kalau kita mau puasa sunnah, yang penting belum makan. Yang tidak bisa itu kalau sudah makan. Udah makan tadi sebelum pergi sholat subuh, udah azan, makan, pergi sholat subuh, pulang ada sarapan, tidak ada. Kalau itu saya puasa. Ini tidak bisa, ini udah makan dah. Tapi kalau belum makan, dari sejak azan subuh belum makan, nah tiba-tiba jam 8 dia terpikir puasa aja lah, itu boleh. Kalau puasa sunnah, berlandaskan hadis Nabi tadi. Nabi bertanya pagi hari, bertanya kepada Sayyidah Aisyah, adakah kita makanan? Tidak ada, kata Sayyidah Aisyah. Kata Nabi, kalau begitu saya puasa. Ini untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa ganti, puasa hukuman kafarah, maka itu puasa wajib. Kata Nabi SAW, ini beda kasusnya. Nabi mengatakan, man lam yubayyitin niyya fil lail fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini puasa wajib. Kalau puasa wajib, dia harus berniat sebelum masuknya waktu sholat subuh. Nah, harus dia meniatkan sebelum masuknya waktu sholat fajar. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu menjelaskan hukum tidak hanya apa yang datang dari Allah secara langsung berupa Al-Quran, tapi juga di sela-sela kehidupan sosial Nabi SAW. Di situ muncul hukum-hukum. Bahkan ada yang datang bertanya. Makanya dalam Al-Quran itu seringkali kita temui yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Kan
Karena memang masyarakat ini datang kepada Nabi bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Nabi berkata, Allah berkata, katakan kepada mereka, berikan jawaban kepada mereka, wahai Muhammad, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Dalam khamar dan judi itu ada manfaat, tapi keburukannya jauh lebih besar. Jadi mereka datang bertanya tentang kehidupan sosial. Kenapa mereka menanyakan itu? Karena kehidupan sosial mereka dipenuhi dengan itu, dipenuhi dengan khamar, dipenuhi dengan judi, sehingga mereka bertanya tentang itu. Belum lagi mereka bertanya yang lain. Yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil mahir, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka juga bertanya tentang sejarah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pusat memang yang didatangi, sehingga Nabi memberikan jawaban. Dan Nabi memberikan jawaban itu terkadang menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Nabi berbicara sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Makanya kan apa yang keluar dari Nabi itu menjadi hukum dia. Menjadi hukum. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah syariat. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah wahyu. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah syariat. Maka muncullah namanya hadis perbuatan. Hadis perbuatan. Makanya sahabat mengatakan, aku melihat Nabi begini. Kenapa? Karena perbuatan Nabi itu adalah sebagai sumber hukum. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu beliau pernah berdiri kalau minum. Artinya Nabi pernah minum itu berdiri. Minum air Zam-Zam, Nabi berdiri. Itu jadi hukum, Pak. Kata para ulama apa? Minum berdiri itu tidak haram. Boleh, tapi sebaiknya duduk. Karena ada hadis Nabi juga, perkataan beliau mengatakan, Nabi melarang kalau minum duduklah, jangan berdiri. Jadi ada Nabi bilang kalau minum duduk, jangan berdiri. Sahabat mengatakan bahwa saya pernah melihat Nabi itu minum berdiri, minum air Zam-Zam. Nah, kalau sudah begini, kata para ulama, berarti larangan Nabi itu tidak sampai haram. Larangan Nabi itu hanya sampai batas makruh saja. Makanya minum duduk itu lebih afdal. Tapi kalau berdiri tidak sampai berdosa. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi itu menjadi sumber hukum. Menjadi sumber hukum bagi pengikutnya, bagi kita sebagai umatnya. Maka oleh karena itu banyak hal-hal yang sifatnya dilakukan oleh Nabi SAW direkam oleh para sahabat. Para sahabat itu merekam dengan baik. Kenapa pada hari ini Nabi 1400 tahun yang lalu sudah wafat, tetapi kita masih bisa seolah-olah Nabi itu depan kita. Nabi melakukan ini, Nabi melakukan ini, Nabi melakukan ini, Nabi melakukan ini. Kenapa bisa sampai seperti itu? Padahal sudah 1400 tahun yang lalu. Karena sahabat merekam dengan baik. Rekamannya tidak rusak. Kalau kita merekam pakai handphone, itu rusak, ada hilang filenya. Ini file sahabat tidak hilang. Sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa tuh mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan Nabi kalau makan itu tidak pernah misalnya mengomentari negatif makanan itu. Itu hadir dalam benak kita hari 1400 tahun yang lalu sudah wafat, tapi terekam gitu. Bagaimana Nabi memperlakukan makanan. Nabi tidak pernah
mencela makanan. Nabi tidak pernah mengomentari negatif makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Tidak suka, beliau tinggalkan. Kita hari ini mampu enggak begitu? Datang teh kemanisan, waduh kemanisan. Datang teh kurang gula, waduh tawar. Nanti datang lagi asam pade, ini asamnya kurang. Ininya kurang. Biasalah, penonton lebih hebat komentarnya daripada pemain kan. Bukan kita yang masak, kita tukang komentar. Nabi SAW, Bapak Ibu, tidak pernah beliau mengomentari negatif. Beliau memberikan pujian saja. Oh, makanan ini enak, makanan ini menyenangkan. Tapi kalau beliau tidak suka, tidak dikomentari. Beliau tidak memakan saja. Maka beliau pernah dihidangkan kadal, ya beliau tidak biasa makan itu. Beliau tidak makan. Sahabat bertanya, kenapa tidak dimakan ya Rasulullah? Apakah haram? Kata Nabi, tidak haram, cuman saya tidak terbiasa. Menjadi hukum lagi dia itu, bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi belum tentu haram. Karena bisa jadi ada sebab yang lain. Buktinya Nabi tidak makan kadal itu. Kadal halal, kadal gurun tapi. Ini betul-betul kadal gurun, bukan kadal gurun yang disebut-sebut orang di media sosial itu kadrun katanya. Itu menghina, merendahkan, ya kan? Memang nih kadal gurun itu Pak halal. Tapi kalau untuk kadal kita, kata para ulama beda. Jadi kalau untuk kadal di kita haram, dia masuk kategori binatang buas kalau di kita. Tapi kalau kadal gurun itu sudah dikomentari langsung oleh Nabi SAW bahwa dia halal. Tapi kalau kadal di kita ini Pak, masuk kategori binatang buas, sehingga haram untuk kita makan, tidak boleh. Di mana dapat kadal gurun itu? Banyak di pasar-pasar di Arab itu banyak. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW direkam oleh sahabat itu menjadi hukum bagi kita, walaupun ada yang sifatnya tidak wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya haram. Jadi tidak semuanya itu satu hukum. Tapi ada yang memang menjadi haram. Kalau Nabi SAW melarangnya tegas, dia kecil-kecil begitu, walaupun dia lambat jalannya, tapi dia bisa memuat barang banyak. Itu keledai itu bisa membawa barang banyak. Bila dengan kuda larinya cepat, tapi dia kurang kuat. Makanya direkayasa, ada yang merekayasa, dikawinkan kuda dengan keledai. Berharap cepat lari, kuat bawa barang. Yang terjadi udahlah lambat, lemah pula. Jadi memang manusia itu tetap lemah, tetap Allah yang Maha Kuasa. Nabi ketika perang itu butuh logistik, keledai banyak. Kata sahabat, ya Rasulullah, kita butuh makan, keledai ini kita sembelih, kita makan. Kata Nabi, jangan. Maka kata para ulama, hukum makan keledai itu haram, tidak boleh. Jadi keledai ini tidak boleh dimakan, haram. Kata para ulama, kenapa? Dalam kondisi darurat, orang butuh makanan, tapi Nabi mengatakan jangan. Itu menunjukkan bahwa keledai ini keledai haram dimakan, tidak boleh. Dalam Al-Quran itu disebutkan, inna ankaral aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Ya mungkin itu hikmah larangan Nabi makan keledai. Karena biasanya yang kita makan itu kan memberikan pengaruh. Yang dimakan ini memberikan pengaruh. Kalau makannya yang baik-baik, insya Allah jadi baik. Tapi kalau yang dimakan panas, jadi panas juga nanti. Makanya Nabi melarang. Tapi kalau kuda halal. Kuda itu halal dimakan, walaupun mungkin kita tidak terbiasa dan agak lain. Tapi kata para ulama, untuk kuda ini halal. Tapi kalau keledai haram. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Nabi berupa perkataan, berupa perbuatan, direkam oleh para sahabat. Makanya Nabi SAW mengatakan khusus dalam ibadah, sallu
kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana melihat aku salat. Artinya perbuatan Nabi itu menjadi sumber hukum. Yang repot itu ketika ada perbedaan. Ada sahabat bilang Nabi itu kalau sujud lututnya dulu baru tangan. Ada lagi sahabat bilang Nabi itu kalau sholat tangannya dulu baru lututnya. Di sini terjadilah perbedaan. Nah, kalau terjadi perbedaan seperti ini, kata para ulama boleh yang mana saja. Maka kalau sholat lutut dulu baru tangan, ya silahkan. Tangan dulu baru lutut, ya silahkan, tidak ada masalah. Karena memang sahabat menyaksikan Nabi. Ada Nabi ketika itu pernah lutut dulu baru tangan, ada tangan dulu baru lutut. Jadi sah-sah saja. Yang tidak benar itu jidat duluan baru tangan. Itu yang tak betul. Tapi selagi lutut dulu baru tangan, tangan dulu baru lutut, aman, tidak ada masalah. Nah, hari ini kadang-kadang persoalan-persoalan begini kita menjadi berdebat. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Dalam masalah kunut, sahabat ada mengatakan mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunutu hatta faraqad dunya. Ada sahabat mengatakan Nabi itu kunut subuh sampai beliau faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Ini menjadi landasan mazhab Syafi'i bahwa kita disunahkan untuk kunut subuh. Kenapa? Karena hadis menyebutkan Nabi itu kunut subuh sampai beliau meninggal. Ada lagi sahabat yang lain tidak menerima hadis ini, sehingga menurut dia tidak sunat kunut subuh. Ini sah-sah saja, tidak ada masalah. Jadi Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak wajib, sunnah. Jadi kalau orang sholat subuh tidak kunut, tidak ada masalah. Kalau terlupa kunut, dianjurkan sujud sahwi. Udah lupa kunut, lupa pula sujud sahwinya. Tidak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Karena kedua-duanya sunnah. Kunutnya sunnah, sujud sahwinya sunnah. Jadi fikih para ulama ini sebenarnya memberikan kemudahan, memberikan kelonggaran. Cuman kadang-kadang karena kita salah memahami, akhirnya terjadi persengketaan, perselisihan. Padahal sahabat menyaksikan Nabi itu banyak kondisi berbeda-beda, sehingga itulah yang menyebabkan perbedaan. Nah, makanya ulama masing-masing pegang dalilnya. Saya pegang ini, ulama yang lain pegang ini. Terjadi perselisihan, sah-sah saja, karena semuanya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa Rasulullah itu sholatnya tidak sekali, 5 kali dalam sehari. Bayangkan disaksikan oleh sahabat, ini menyaksikan di sini, ini menyaksikan di sini, ini menyaksikan di sini. Maka terjadilah wajar saja ketika terjadi perbedaan. Bahkan bacaannya pun kadang-kadang berbeda-beda. Bacaan ini, sehingga itu sah-sah saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan sosial Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu memberikan banyak hikmah terkait dengan landasan ilaqah ijtimaiyah, yaitu muamalah sosial. Kenapa? Karena di Madinah ini sudah kuat dan banyak sahabat, sehingga itu betul-betul menjadi menjadi role model, menjadi contoh. Beda waktu di Mekah, Nabi masih sedikit, masih lemah, sehingga di situ kadang-kadang tidak ideal. Tapi kalau di Madinah ini Nabi sudah ideal kehidupannya, sudah normal gitu, sehingga menjadi contoh bagi kita. Makanya banyak hal-hal yang kemudian para sahabat itu merekam, baik perbuatan Nabi, perkataan Nabi, begitu juga dengan ketetapan Nabi SAW. Maka para ulama fikih kemudian menetapkan 3 hal, itu dalam meniru Rasulullah: bisa perbuatan, bisa perkataan, bisa ketetapan. Ketetapan misalnya Nabi tidak pernah sholat sunat wudu, tapi tiba-tiba Nabi bermimpi melihat Bilal sudah lebih dahulu berada di dalam surga. Ketika jumpa, Nabi bertanya, "Wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau begitu istimewa?" Kata Bilal, "Setiap saya berhadas, saya berwudu, dan saya sholat sunat 2 rakaat." Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini adalah inisiatif dari seorang Bilal, seorang sahabat, seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia menyampaikan itu kepada Nabi, Nabi tidak mengingkari. Itulah yang disebut dengan
ketetapan takrir. Makanya ulama mengatakan boleh mengikuti perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ketetapan yang ada kejadian yang Nabi ingkari. Ada seorang sahabat pergi ke suatu daerah, berhadas, dia hadas besar, tidak bisa mandi, guling-guling dia di tanah. Guling-guling. Jumpa dengan Nabi, disampaikan kepada Nabi. Sahabat bertanya, betul nggak yang dilakukan sahabat itu ya Rasulullah? Nggak bisa mandi, ganti mandi, guling-guling. Kata Nabi, tidak betul. Cukup ambil, usapkan ke wajah, ambil, usapkan ke tangan, tayamum. Tidak dibenarkan oleh Nabi. Sempat dibenarkan oleh Nabi, Pak, repot juga kita guling-guling di tanah Kambon kan. Kalau sahabat guling-gulingnya di pasir, padang pasir kan. Jadi luar biasa kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi teladan bagi kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik, itu barangkali yang bisa kita kaji dan kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Ada tanya jawab? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimati wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.